Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan, dan kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu hal yang jahat belum tentu buruk. Pagi hari ini kita belajar kembali dengan seorang tokoh bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana kisahnya saudara. Di awal bagaimana oleh karena saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya merencanakan untuk mencelakakan, bahkan menjual Yusuf dengan seharga 20 sikal perak, dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Saudara, disitulah awal bagaimana Yusuf ada di Mesir, dan kita melihat apa yang dialami Yusuf memang tidak mudah. Dia pernah difitnah sehingga masuk dalam penjara. Saudara, dia banyak mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, tetapi biarlah kita melihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Kita tahu bagaimana pada akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan kita lihat bagaimana kesaksian dari Yusuf, ya bagaimana dia katakan lewat apa yang dialami justru itu menjadi rencana Tuhan untuk menolong satu bangsa yang besar, dan secara khusus untuk keluarganya, untuk ayah dan saudara-saudaranya, untuk melepaskan mereka, menolong mereka dari bahaya kelaparan, saudara. Dari sini kita boleh melihat bahwa setiap hal yang buruk, hal yang jahat belum tentu hal yang buruk, saudara. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-20 dan firman Allah yang hidup dikatakan, bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan, karena ia telah memberikan kepada kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Nah saudara, inilah yang menjadi pengalaman daripada Yusuf. Dia melihat apa yang jahat dalam kehidupannya bukan mendatangkan satu yang buruk, tetapi satu kebaikan. Ya, dikatakan dia bisa menolong nyawa banyak orang. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita dihadapi oleh satu masalah, mengalami satu keadaan di mana kita mengalami problema rumah tangga, diizinkan kita mengalami sakit, sudah mengalami situasi yang buruk, membuat kita seringkali berpikir yang jelek, berpikir kita mulai protes kepada Tuhan, kita mulai merasa Tuhan tidak adil Bapak Ibu. Tetapi mari biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita semua. Saudara, pengetahuan tentang Tuhan itu memang penting, tetapi pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih penting, saudara. Ada satu ilustrasi bagaimana seekor keledai, saudara, keledai ini jatuh di sebuah lubang yang cukup dalam. Kemudian tuannya coba untuk membantu keledai untuk keluar dari lubang. Tetapi akhirnya usaha dari Tuhan ini selalu gagal. Dan akhirnya tuannya berkata kepada keledai, dia berkata, saya sudah tidak mampu untuk menolong kamu. Jadi lebih baik saya akan kubur kamu di lubang ini, sudah. Dan apa yang dilakukan oleh tuannya ini? Tuannya ini mulai memasukkan tanah ke dalam lubang ini, sudah. Tetapi keledai ini ketika tanah itu dimasukkan, dia mulai menggerakkan tubuhnya sehingga tanah itu, saudara, ketika jatuh tidak langsung ke tubuhnya, tapi ke kanan kiri. Dan tanpa disadari, saudara, kemudian tanah ini ya diinjak oleh keledai ini, dan semakin ditambah tanah, semakin tanah ini semakin naik. Dan ternyata saudara, ketika keledai ini sadar, ternyata itu membuat dia sudah semakin tinggi. Dan akhirnya keledai ini bisa lompat sudah keluar daripada lubang ini. Saudara, kita perhatikan, tanah ini sebetulnya tujuannya untuk membinasakan keledai ini. Tanah ini tujuan untuk menimbun supaya keledai ini mati. Tapi ternyata tanah ini justru menolong keledai ini sehingga dia bisa keluar dari lubang itu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari biarlah hari-hari ini saudara mungkin juga mengalami satu situasi seperti Yusuf. Rasanya sudah sedang protes kepada Tuhan, tetapi mari biarlah semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya membuat satu pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Seperti tadi saya katakan, pengetahuan tentang Tuhan itu penting, tetapi pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih penting, saudara.
Di tahun 2010, bagaimana GPI Temanggung juga pernah mengalami satu kerusuhan, saudara. Ya, dan di sana bagaimana saya melihat sendiri gereja ya dirusak, saudara, mobil dibakar, saudara, begitu mengerikan. Waktu itu saya pun melihat, ya rasanya sudah tidak kuat melihat semua itu, saudara. Tetapi di balik semua itu, kita boleh melihat bagaimana setelah proses kerusuhan itu, justru gereja bisa direnovasi, gereja bisa dibangun, dan menjadi satu gereja yang lebih bagus, lebih indah, saudara. Satu saat ada seorang ibu juga datang ke rumah kami untuk didoakan karena persoalan rumah tangga yang dialami, berkenaan dengan suaminya. Karena suaminya ternyata mempunyai wanita lain, saudara. Kemudian kami doakan dan tanpa sadar ibu ini kemudian pingsan, saudara. Setelah pingsan, kebetulan di tempat kami ada ibu kami yang dari Bandung, saudara. Dia coba datang dan coba menasehati, saudara. Secara pengalaman kami tidak punya pengalaman, tetapi karena ibu saya pernah mengalami bagaimana ditinggal oleh seorang suami dan harus membesarkan anak-anak, saudara. Kemudian ibu saya menasehati ibu ini, menasehati sehingga ibu ini kemudian bisa dikuatkan dan dia bisa mampu menghadapi masa yang dia hadapi. Dan saudara tahu, beberapa waktu kemudian ibu ini bersaksi kepada saya, semua yang disampaikan ibu saya, karena ibu saya pernah mengalami pengalaman yang buruk ditinggal oleh seorang suami, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh ibu saya ini dikerjakan oleh ibu ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Suami dari ibu ini pulang, saudara. Bahkan di situ dikatakan suami itu bisa sampai minta ampun, sujud di bawah kakinya. Dan puji Tuhan sampai hari ini rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik. Saudara, mari kita melihat hal yang buruk, hal yang jahat belum tentu satu hal yang buruk. Tetapi ternyata itu memberi satu pengalaman yang positif dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari, apapun situasi keadaan kita, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari dalam kondisi situasi apapun, Allah turut bekerja. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat, hal yang buruk, tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya mari, kondisi situasi apapun yang sedang kau alami, mari itulah menjadi pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Disitulah saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Satu saat saudara berjumpa dengan orang yang mengalami saudara dengan hal yang sama, istilahnya bahasa orang Jawa tidak jarkoni. Ya, ngajar tapi tidak ngelakoni, ngajar tapi tidak melaksanakan. Tetapi saudara, itu menjadi satu pengalaman tersendiri dengan Tuhan dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Doa saya pagi hari ini, saudara, mari kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman saudara, tetaplah percaya. Dikatakan, Yusuf dikatakan tadi, Tuhan yang sudah mengubah hal yang jatuh menjadi kebaikan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan juga sanggup ubahkan situasi kehidupan kita menjadi satu hal yang mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan situasi yang kami hadapi. Bahkan mungkin hari-hari ini kami menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kondisi situasi di mana kami hari-hari ini membuat kami protes. Kenapa kami mengalami hal yang buruk, hal yang jahat. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup ubahkan situasi yang buruk menjadi baik, Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami merindu lewat setiap keadaan situasi yang kami hadapi. Itu menjadi pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Dan lewat pengalaman itu iman kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin diteguhkan. Semakin percaya bahwa sungguhnya Engkau ada. Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Lawatilah umat-umat-Mu hari-hari ini. Kalau mereka mulai terpuruk dalam keadaan mereka, dalam kondisi situasi yang mereka hadapi. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Kami percaya di balik semua yang kami hadapi, kami boleh melihat kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja lokal kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.